kepadanya dipersilahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah kami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan rasa syukur atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Sidang jamaah kami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang sempat saya bacakan dalam awal mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bahwasanya diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menggambarkan bahwasanya bulan Ramadan sering juga kita sebut sebagai syahrul tarbiyah. Barangkali Bapak Ibu sekalian sering mendengarkan di ceramah-ceramah Ramadan yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul maghfirah, bahkan syahrul tarbiyah. Tetapi pada malam kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana yang dimaksud dengan bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Syahrul tarbiyah memiliki pengertian yaitu bulan sebagai pembinaan ataupun perbaikan, baik itu karakter ataupun sikap dari seseorang. Banyak sekali alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan perbaikan di bulan Ramadan. Ya, jadi pada bulan Ramadan kali ini kita gunakan kesempatan kita pada kali ini untuk bisa melakukan perbaikan agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dorongan pemberian pahala yang mendorong begitu banyak, salah satunya
Seseorang akan lebih rajin beribadah ke masjid atau di rumah jika datang bulan Ramadan. Dan ini bisa kita rasakan seperti sekarang saat ini. Dan bahkan yang merasakan betapa gembiranya ketika bulan Ramadan tiba bukan hanya kaum-kaum bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, tetapi yang merasa lebih gembira ketika bulan Ramadan tiba adalah anak-anak kita. Hal ini merupakan latihan perbaikan untuk merubah diri pada aspek sikap sehingga kita dapat bersikap lebih baik lagi. Selain itu, beberapa larangan-larangan yang ada di bulan Ramadan menjadi faktor terjadinya perubahan pada diri seseorang. Namun Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ingat adalah bulan Ramadan merupakan proses untuk berlatih melakukan perubahan. Latihan tersebut selayaknya akan menjadi kebiasaan dan nantinya insya Allah akan terbawa setelah selesai bulan Ramadan tiba. 30 hari bulan Ramadan merupakan proses yang sangat lama, merupakan waktu yang sangat panjang untuk kita melakukan perbaikan, untuk kita melakukan proses perbaikan dan pembelajaran hingga akan terlihat keberhasilannya nanti pada proses perbaikannya setelah selesai pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman, kutiba lahu mithla ujri shaim." Bahwasanya barang siapa yang memberikan perbukaan, baik itu makanan ataupun minuman, kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. La yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bulan puasa merupakan bulan perbaikan, dan perbaikan secara umum merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dari individu masing-masing manusia. Sedangkan karakter dapat kita katakan sebagai ciri khas atau identitas yang melekat pada diri manusia. Pendidikan karakter pertama kali harus dilaksanakan ataupun kita laksanakan sebagai orang tua di dalam lingkungan keluarga. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena keluarga merupakan sumber utama dan yang pertama bagi anak untuk memperoleh dan membentuk serta mengembangkan karakter pribadi. Jadi anak ini merupakan investasi bagi kita. Anak ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya anak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai waktu tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian, tetapi juga kita gunakan sebagai waktu untuk memperbaiki anak-anak kita. Baik atau buruknya karakter anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Proses perbaikan anak, terutama karakter, sangat dipengaruhi dalam keluarga dan dapat dilakukan oleh orang tua. Bagaimana caranya agar kita bisa mendidik anak-anak kita khususnya di bulan Ramadan ini? Kita sebagai orang tua bisa melakukan proses perbaikan karakter anak kita dengan menggunakan beberapa cara. Antara lain yaitu keteladanan. Bagaimana
kita sebagai orang tua bisa mencontohkan ataupun menjadi teladan bagi anak-anak kita yang ada di rumah kita. Bagaimana kemudian anak kita ingin menjadi lebih baik, ingin berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita sebagai orang tuanya saja belum bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kuncinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin memperbaiki karakter dari anak kita, maka yang paling utama adalah kita harus memperbaiki diri kita sebagai orang tua terlebih dahulu, agar nantinya ketika kita sudah bisa menjadi contoh atau ikut melakukan yang apa yang dikatakan dalam dirinya, masa orang tua melakukan seperti ini, saya juga tidak bisa. Di dalam dirinya akan terbesit bahwasanya orang tua saya melakukan itu. Orang tua saya pergi ke masjid untuk sholat, masa saya sebagai anaknya tidak pergi ke masjid untuk sholat. Yang kedua adalah pembiasaan. Ya, tentunya sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk bagaimana kemudian mendidik anak-anak kita agar bisa lebih baik, supaya masa depannya bisa cemerlang. Maka dari itu perlu kita sebagai orang tua untuk melakukan pembiasaan kepada anak-anak kita. Tentunya pembiasaan yang dimaksud adalah pembiasaan tentang hal-hal positif. Apalagi ketika kita melihat waktu sekarang. Sekarang adalah bulan Ramadan, di mana setiap kegiatan amaliah kita, setiap hal-hal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk membentuk karakter anak-anak kita, kita perlu tidak hanya menjadi teladan bagi anak-anak kita, tetapi kita harus membimbing dia agar bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah cara yang kita gunakan sebagai orang tua untuk mendidik karakter anak-anak kita adalah memberikan nasihat dan hukuman serta motivasi terhadap anak-anak kita. Banyak mungkin orang tua yang senantiasa memberikan hukuman kepada anaknya, tetapi tidak ada unsur nasihat ataupun motivasi untuk melakukan hal yang benar ataupun menjauhi yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak kita. Kita hanya memberikan hukuman, tidak memberikan motivasi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, hal itu bisa kita jadikan sebagai hal yang wajar. Karena kenapa? Karena dia masih anak-anak dan masih proses, perlu banyak pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik. Bahkan kita saja, ya, sebagai orang tua, bahkan masih melakukan kesalahan. Karena apa? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'," bahwasanya setiap anak cucu Adam akan atau pasti akan melakukan kesalahan. Ketika kita tidak berhenti melakukan suatu kebaikan, maka itu namanya disebut sebagai malaikat. Dan ketika kita tidak berhenti melakukan suatu perbuatan maksiat yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disebut sebagai syaitan. Tetapi apa? Kita merupakan manusia, dan manusia identik dengan kesadaran, dengan akalnya, bahwasanya ketika manusia melakukan kesalahan, dia akan sadar dan kembali bertaubat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercapainya proses pembelajaran
karakter di dalam lingkungan keluarga bergantung pada keserasian antara orang tua, anak, serta cara yang digunakan dan lingkungan yang mendukung terjadinya proses pembelajaran. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bagaimana lingkungan akan mempengaruhi karakter anak-anak kita ketika kita saja, masing-masing individu ataupun keluarga, belum melakukan perbaikan. Kondisi lingkungan akan tercipta ketika ramai ataupun banyak dari individu melakukan suatu kebaikan ataupun suatu perbuatan yang bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau kita sebut sebagai kebaikan. Ketika sudah mencapai 50% atau setengah dari penduduk suatu daerah yang melakukan suatu kebaikan, maka sudah dapat kita katakan bahwasanya lingkungan kehidupan kita sudah bisa kita dapat katakan sebagai lingkungan yang tentunya membawa pengaruh pada karakter anak-anak kita, tentunya dengan hal-hal yang baik. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kedua orang tua dengan keadaan fisik dan psikologis yang sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya, terutama adalah keluarga. Ini semuanya merupakan kabar gembira, sehingga seorang mukmin pasti akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan kegembiraan menjadi awal dari kebaikan kita, dan kemudian kita dapat melangsungkan dari kebaikan kita ataupun kegembiraan kita untuk melakukan segala amaliyah di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini, Bapak Ibu sekalian. Perlu kita ingat bahwasanya anak merupakan investasi dunia serta akhirat dari kita. Maka dari itu, pesan saya, didiklah anak-anak kita dengan cara-cara yang baik sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ketika kita sudah tiada nantinya, siapakah yang akan menolong kita selain dari anak-anak kita? Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu datang dari diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah Ramadan yang dibawakan oleh Saudara Ahmad Al-Qadir yang diucapkan